Kembali lagi bersama podcast Tatap Muka by Artery Life. Sekarang di sini saya bersama Mas Faris. Kita mau membahas suatu yang trending di Twitter. Kemarin baru baca terkait. Jadi ceritanya gini, ada satu kelompok mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas. Kalau dari ceritanya itu deadline-nya itu hari Senin. Dan tugasnya itu sudah diberikan dari hari Senin sebelumnya. Jadi ada waktu seminggu lah kira-kira. Jadi yang menarik itu adalah percakapan. Jadi sekitar WA ada percakapan. Ada seorang mahasiswa itu minta izin untuk tidak mengerjakan tugas kelompok karena ada urusan keluarga. Di dalam chat WA tersebut tidak dikasih tahu urusan keluarganya apa, dan dia itu diancam dikeluarkan dari grupnya oleh teman-teman yang lain seperti itu. Sini menarik karena kita mau melihat gimana sih komitmen seorang mahasiswa dan juga apa sih yang diprioritaskan oleh mahasiswa tersebut. Mungkin ada nggak pandangan dari Mas Faris terkait kasus ini gitu? Ya, ini sebenarnya bukan kasus baru ya, teman-teman ya. Mungkin juga jujur kalau misalnya saya merefresh kembali dulu ingatan waktu zaman kuliah, ya keadaan seperti itu sering terjadi, Mas. Bahkan pun dulu kita tuh punya satu fenomena ataupun ya itu resiko lah tugas kelompok, bahwa kalau dulu ya namanya tugas kelompok yang ngerjain cuma satu orang gitu. Ya, sering terjadi. Sering terjadi. Tapi posisinya seiring berjalannya waktu kita sudah melalui fase kuliah gitu ya, Mas Wahyu ya. Dan kemudian kita coba refleksikan dalam kehidupan kita sekarang. Ya tadi Mas Wahyu terkait dengan komitmen ya. Dan juga mungkin bahasanya adalah prioritas. Pokoknya semua orang pasti punya prioritasnya masing-masing, teman-teman. Ya. Tapi kalau di sini adalah konteksnya adalah sebagai anggota kelompok dalam tugas kelompok mahasiswa, ya kalau menurut saya sih terbukanya jangan setengah-setengah. Oke. Jadi harus dikasih tahu kesibukannya apa, bikin gitu ya. Betul. Dan juga posisinya juga misalnya begini tadi ya, kan nggak dijelasin tuh acara keluarganya apa, cuma bilang sibuk. Iya, sibuk. Ya kalau sibuk semua orang punya kesibukan begitu ya, Mas Wahyu. Meskipun juga saya baca dia mencoba memberikan alternatif. Aku ngeprint aja gitu ya. Dan posisinya juga nanti biar aku yang presentasi. Di sini kalau kita lihat ya teman-teman ya, memang ada alternatif yang ditawarkan dari salah satu anggota yang dikeluarkan ini. Tapi poinnya adalah dari chat itu juga kita lihat bahwa anggota yang lain juga punya printer. Ya. Kalau presentasi mah kita bisa baca gitu kan. Di sisi lain juga begini Mas Wahyu, kalau kita ngeliat timeline-nya bahwa sebenarnya tugas itu seminggu yang lalu yang diberikan. Ya masa sih dari seminggu yang lalu tidak menunjukkan effort atau tidak menunjukkan usaha gitu Mas Wahyu, gitu kan. Dan ini bukan cuma buat kasus ini ya, tetapi teman-teman yang lain mungkin dalam manajemen tugas, manajemen kuliah, ya kerjakan secepat mungkin sesaat setelah tugas itu diberikan. Mungkin itu lebih menghemat waktu dan menghemat pikiran. Karena memang fenomena prokrastinasi di kalangan mahasiswa itu memang benar-benar banyak banget teman-teman. Nah, kita coba refleksikan ke situ dulu ya. Pun kadang-kadang begini, kalau kita runut ya, acara keluarga ya semua orang pasti punya keluarga. Kemudian keluarganya juga sadar dia mahasiswa kan. Pasti ada suatu tanggung jawab lah sebagai mahasiswa gitu loh. Pasti keluarga ngerti lah. Begitu gitu loh. Dan posisinya saya juga rasa dimaklumi kok gitu loh. Ketika misalnya ada acara keluarga dan ada salah satu anggota keluarganya mahasiswa ataupun apalah itu yang punya kewajiban, itu pasti ditoleransi. Gitu loh. Pasti ditoleransi. Toh kita tinggal izin kan. Izin dalam pihak keluarga nih maksudnya. Sebentar ya, aku mau ngerjain deadline dulu. Nggak bisa nih datang ke sini. Gitu. Atau juga acara keluarga nggak 7 hari juga kan? Lagian juga misalnya kamu sebagai seorang anak, sebagai seorang mahasiswa, di acara keluarga kamu jadi ngapain sih gitu? kan
ibaratnya kita nggak tahu sih aja keluarganya apa. Cuma kan kalau misalnya kita dari sudut pandang mahasiswa, ya kita mau ngapain di sana? Cuma setor muka gitu kan. Betul. Gitu. Apalagi kalau bukan keluarga inti. Karena begini teman-teman, sepemahaman saya di lingkungan kuliah itu ada beberapa izin yang memang bisa ditoleransi oleh kampus, dan biasanya izin ini juga digunakan sebagai referensi mahasiswa lain. Ya misalnya contoh naik haji, umroh, kemudian pernikahan keluarga inti, gitu ya, meninggalnya keluarga inti, ataupun kita sakit, itu kan jadi toleransi oleh kampus, dan biasanya teman-teman anggota kelompok juga toleransi ya tentang hal itu. Nah, cuman kan di sini salahnya adalah mungkin saya garis bawahi adalah tidak terbuka terus terang gitu loh. Yang chatnya itu kan, maaf aku sibuk gitu. Iya. Sibuk ini bukan kamu doang kan. Iya, gitu. Semua orang juga sibuk gitu loh. Gimana? Nah, sama kata-kata sibuk ini juga saya ambil catatan sendiri Mas Wahyu, bahwa gimana? Makna dari aku sibuk di sini adalah dispriority. Oh ya. Prioritas. Bisa. Ya kan? Ya tadi sehari 24 jam. Bener kan? Ya. Ya masa 24 jamnya kamu fokus ke keluarga, acara keluarga tersebut. Kamu pasti punya me time, kamu pasti punya privacy, kamu pasti punya istirahat. Ya sama-sama, kita pun sama-sama punya waktu 24 jam kan. Ayo, gitu loh. Atau juga kan sekarang kalau untuk tugas zaman sekarang kan berbeda pada saat kita kuliah dulu. Yang ibaratnya itu kalau kita mau bekerja kelompok itu benar-benar sama kelompoknya satu waktu gitu. Kalau sekarang kan setuju. Sekarang kan misalnya gini, aku nggak bisa nih kalau ketemu, tapi kalau misalnya bagian A, B, C aku bisa ngerjain, nanti aku kirim via email. Kan lebih enak gitu kan. Setuju. Ya itu salah satu resolusi konflik ya dengan dengan teknologi yang ada sekarang gitu teman-teman. Ya masa yang kemarin, mohon maaf, ada artis yang bisa chattingan di aplikasi Gojek. Ya Gojek gitu. Masa kita yang akademisi gitu nggak bisa tektokan via Google Doc, nggak bisa tektokan via Spreadsheet, gitu. Google Sheet. Kan, ya kan? Semuanya kan sudah di satu pintu gitu loh. Kalau misalnya kita mau misalnya kita nggak di tempat, seenggaknya tugas yang diberikan itu bisa kita kirimkan pada saat itu juga gitu loh, tanpa harus di tempat tersebut gitu. Betul. Ya istilahnya sekarang kan kita bisa kerja remote kan, masa begitu. Nah itu juga teman-teman ketika kita refleksikan lebih mendasar lagi bahwa yuk kita cek lagi komitmennya gitu loh. Kalau misalnya kita sudah berkomitmen berkuliah, berarti kan sebagai seorang mahasiswa yang tidak terlepas tanggung jawabnya sebagai individu dan anggota keluarga, itu kan jadi prioritas utama. Ya, gitu pasti. Ya. Dan saya yakin juga ketika Anda kuliah kan support dari keluarga itu pasti penuh ya. Ya, saya yakin juga keluarga, oh ya udah dia biar ngerjain tugas kuliah dulu. Nah, maksudnya begini teman-teman. Saya mencoba menggali lagi lebih dalam di sini. Ketika kita komitmen untuk berkuliah, ingat bahwa yang pengen kuliah itu bukan cuma kita doang. Bahkan kalau kita berbicara masalah probabilitas, masalah peluang diterima di kampus, ya saya tidak melihat itu negeri atau swasta. Tapi saya yakin banyak orang-orang yang pengen kuliah tapi nggak punya kesempatan. Ya, benar. Nah, kemudian posisinya adalah ketika kita yang punya kesempatan ini lupa sama komitmen, itu jadi masalah, Mas. Gitu loh. Dan mungkin tadi ada orientasi yang berbeda juga di kalangan mahasiswa, dan ini saya tidak menganggap salah. Ada mahasiswa yang berorientasi pada nilai yang baik. Ada mahasiswa yang berorientasi kepada kemampuan atau pemahaman yang baik, dan ada mahasiswa yang dua-duanya. Ya, pemahaman juga, terus juga nilainya juga bagus gitu. Ya, gitu loh. Karena mohon maaf teman-teman, saya harus jujur, di lapangan banyak teman-teman yang lulus dengan cum laude, dengan predikat membanggakan gitu loh. Ketika diajak diskusi, blong. Karena dia hanya mengejar nilai mungkin. Tapi ya silahkan. Silahkan, itu nilai juga sebagai salah satu tiket masuk untuk interview kerja dan segala macam ya, untuk mendapatkan peluang beasiswa ataupun peluang pendidikan selanjutnya. Tapi poinnya adalah itu, Mas Wahyu, komitmennya itu sudah diambil, berarti kan ada konsekuensi. Kemudian dari komitmen yang sudah diambil itu saya yakin ada komitmen lanjutan. Komitmen kuliah, komitmen untuk
mengikuti kuliah, komitmen untuk mengikuti ujian, Yeah. komitmen untuk mengerjakan tugas, Yeah. komitmen untuk skripsi, komitmen untuk lulus, itu kan pasti ada semua. Yeah. Nah, kadang-kadang biasanya teman-teman itu ya mungkin ya anak muda ya, tergoda ataupun masih gamang lah gitu. Masih gamang. Nah, ini yang membuat kadang-kadang terseok-seok. Seok-seoknya apa? Saya masih menemui mahasiswa yang mut-mutan, mahasiswa yang nggak tahu dia kuliah ngapain, mahasiswa yang nggak tahu apa yang dia lakukan itu bahkan masih ada gitu, dengan alasan bahwa yang penting aku kuliah. Nggak tahu nanti kedepannya mau ngapain, nggak bingung kan. Iya. Sama juga kalau misalnya kita refleksikan lagi dengan resolusi konflik tugas kelompok yang seperti itu, ini kan bisa jadi pelajaran ataupun bisa menjadi refleksi Mas Wahyu. Bagaimana nanti ketika dia di dunia kerja? Ya itu benar. Ya kan? Ya. Bagaimana komunikasi, bagaimana memahami anggota tim yang lain, bagaimana memprioritaskan tugas individu dengan tugas kelompok. Ya. Gitu ya kan ya? Itu loh Mas Wahyu. Jadi harapannya dari training yang kemarin kita bisa belajar banyak bahwa kita jadi lebih bijak. Saya pengen mengajak tuh teman-teman yang mendengarkan ini untuk gali lagi nih, komitmenku apa sih? Karena kalau tanpa komitmen dan juga tanpa yang terus menerus itu juga susah juga gitu. Iya. Sering itu kan gini nih, nggak kerasa ya udah semester 4 loh. Lu ngapain aja selama 4 semester kan begitu. Nggak kerasa gitu loh. Padahal kan bisa sampai nggak kerasa. Padahal kan udah ada runtutannya, akademiknya gimana, tes KSN ini berapa, kuliahnya seperti apa. Gitu. Harusnya sebagai mahasiswa itu kita juga teman-teman juga harus ngerasa bahwa aku udah semester 4 nih. Kira-kira aku semester 5 dan seterusnya mau ngapain gitu. Bahkan begini, semester 4 aku dapat apa? Nah, untuk tahu tuh kira-kira selama 4 semester direfleksikan kembali lah, dievaluasi. 4 semester sebelumnya aku ngapain aja nih, misalnya kan 1 sampai 4 itu kan masih awal-awal ini ya, kayak pengenalan dan juga pendalaman materi segala macam. Baru nanti semester 5 dan seterusnya ada praktikum, ada KKN segala macam gitu kan. Dan ada peminatan. Peminatan seperti itu. Harusnya dari 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya itu kita sudah bisa mengevaluasi lah kira-kira semester 1 ngapain, 2 ngapain, sampai seterusnya seperti itu. Iya, dan itu saya juga bagian ini saya merefleksikan diri saya sendiri ya. Memang kesibukan ataupun tadi singgungan kita di luar membuat kita lupa untuk mengevaluasi diri kita. Poinnya adalah selain merencanakan, memantau progres itu penting Mas Wahyu. Ya, kadang-kadang kita juga butuh sudut pandang orang lain kan. Gitu. Maksudnya apa? Faktanya adalah apa yang Anda lakukan hari ini itu akan berdampak di kemudian hari. Sadari apa yang perlu diperbaiki. Ya kan? Benar. Kemudian pertahankan dan kembangkan potensi yang udah ada. Jangan kebalik. Kembangkan yang belum ada. Tapi yang kesalahannya malah betul gitu kan gitu. Jangan sampai gitu ya teman-teman. Jangan sampai gitu teman-teman. Jadi dunia berubah begitu cepat dengan teknologi. Mungkin pendapat saya tidak akan relevan di kemudian hari. Obrolan kita juga mungkin tidak relevan di kemudian hari. Tapi poinnya adalah informasi yang kita berikan ataupun contoh-contoh kasus yang kita angkat itu sebenarnya bisa jadi pembelajaran bagi kita semua. Ya, terutama teman-teman mahasiswa gitu. Jangan juga kemudian nanti jadi playing victim kan. Ini anggota kelompokku strict banget. Nah ya kan ada komitmen kelompok kan. Karena itu sudah tugas bersama gitu loh, bukan tugas individu gitu ya teman-teman ya. Jadi begitu, mungkin fenomena ini saya yakin akan terus ada. Pasti ada terus. Bukan hanya di lingkungan kampus, di lingkungan kerja pasti ada. Karena teman-teman gini, dalam lingkungan kampus mungkin tugas kelompok itu terdengar remeh mungkin ya dalam lingkungan kampus ya. Tapi kalau dalam lingkungan kerja yang namanya teamwork dan juga kerja tim ataupun segala macamnya lah, kolaborasi lah sekarang namanya, itu penting teman-teman. Kalau kamu nggak bisa menunjukkan potensimu atau mungkin pada saat kamu dunia kerja dan kerja sama timmu buruk, ya siap-siap aja kamu ditendang gitu loh. Kalau misalnya ini dalam dunia kampus mungkin kan dengan nilai yang berkurang gitu kan, nilai yang jelek. Tapi kalau udah dunia kerja, mungkin kamu sudah tidak akan dapat pekerjaan lagi setelah itu gitu loh. Nah itu, tadi posisinya adalah
Saya bisa mengatakan bahwa bagi anggota-anggota kelompok yang tidak berkontribusi dalam kelompok dan mendapatkan nilai, maaf, Anda salah. Salah bukan dari sudut pandang saya. Anda akan salah di kemudian hari. Iya. Iya. Maksudnya kacamata salahnya bukan dari kacamata saya, kita berdua. Iya. Tapi kacamatanya adalah kacamata Anda di kemudian hari. Melihat diri Anda di masa lalu. Iya. Paham nggak sih Mas maksud saya? Paham. Ya kan? Yeah. Selalu saya coba dengan teman-teman, dengan rekan-rekan dekat saya. Apa sih yang pengen kamu ulang jika kamu kembali ke 10 tahun yang lalu? Pasti ada penyesalan yang pengen diperbaiki. Kalau saya dulu tidak seperti ini, saya tidak akan mendapatkan seperti ini. Dan apa yang bisa kamu apresiasi dari tindakan kamu 10 tahun yang lalu? Kalau saya tidak kecemplung di dunia ini, mungkin saya tidak seperti ini saat ini. Yeah. Nah, yang begitu tuh. Jadi yakinlah bahwa apa yang kita lakukan saat itu jadi tabungan buat masa depan. Termasuk tadi untuk teman-teman yang tidak berkontribusi di kelompok, di anggota kelompok ataupun tugas kelompok, dan kemudian Anda mendapatkan nilai, mohon maaf, Anda akan salah di masa depan Anda. Saya yakin. Entah itu dalam kelompok itu kan dinamikanya banyak banget Mas Bayu. Manajemen, kalau kita dengan dengan refleksi dunia kerja, ada manajemen proyek, manajemen waktu, komunikasi, negosiasi, leadership, analisa, leadership, ya kan? Banyak banget. Makanya itu gitu loh. Jadi tugas kelompok itu adalah settingan akademik sebenarnya untuk membangun soft skill kita. Kalau sudah disetting seperti itu dan Anda tidak mau, ya Anda sendiri kan yang ngerasain. Ya rugi lah itu ya. Iya. Bahkan pun ya saya kalau ketika saya refleksikan dengan dinamika tugas-tugas kelompok yang saya pernah alami di masa kuliah, itu benar-benar membangun karakter saya detik ini gitu loh. Dengan mungkin kita nanti berdebat masalah idealisme, berdebat masalah referensi, berdebat masalah gaya bicara gitu kan, dialektika, literasi gitu ya. Itu seru banget tuh sebenarnya. Meskipun ya kayaknya seperti membuang waktu, tapi itu rasanya tuh puas gitu. Karena dinamika suatu kelompok itu berjalan di situ gitu loh. Iya, meskipun kadang-kadang kalau kumpul itu kerjain kelompok, tugas kelompok gitu 15 menit kerjain tugas, yang 45 menit main gitu. Ngobrol. Tapi dinamikanya di situ, Mas. Gimana cara berdiskusi, gimana cara kita menerima pendapat orang lain, bagaimana cara kita mengeluarkan pendapat kita sendiri. Itu dinamikanya di situ. Justru itu ya, tugasnya tuh nggak seberapa, tapi dinamikanya yang penting. Dinamika dalam kelompoknya sendiri. Kita jadi bisa lebih kenal dengan orang, lebih berempati, gitu kan ya. Itu sih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang menjadi penumpang gelap di dalam kelompok, tidak apa-apa, itu pilihan Anda. Tapi saya ingatkan bahwa dinamika kelompok itu membangun karakter Anda semua di masa depan. Gitu Mas Ayu. Oke. Mantap sekali ya. Video kali ini sangat luar biasa. Singkat tapi padat, tapi jelas karena akan ada sebuah kasus dan itu menarik untuk dibahas, makanya kita bikin video kali ini. Oke, terima kasih Mas Faris atas waktunya. Oke teman-teman, sekian untuk podcast tatap muka pada sore hari ini. Saya Wahyu, saya Faris. Sampai jumpa ke podcast selanjutnya. Assalamualaikum.